Setelah sekian lama gak pernah bikin fun reading lagi, hari ini akhirnya punya kesempatan buat fun reading lagi. Nah, hari ini saya pengen buka kartu tentang pesan apa yang harus kalian dengarkan di bulan Juni 2022. Oke, langsung aja ya. Oke, hari ini kita bikin 2 pel dulu ya buat pemanasan karena udah lama banget gak bikin YouTube. Setelah ini pun baru berani bikin setelah Mercury direct lagi karena kemarin kepikiran mau bikin tapi ntar aja lah, nungguin Mercury direct dulu. Oke, jadi di sini ada 2 file, silahkan kalian pilih file pertama, file kedua. Kalau butuh waktu lagi silahkan di pause dulu videonya ya. Oke, kita langsung ke file pertama. Oke, pesan apa yang harus kalian dengarkan di bulan Juni 2022? Oke, jadi guys, the crumbling, what are you chilling on to? Jadi di sini di bulan Juni ini kalian diminta untuk melakukan refleksi diri, mengingat-ingat lagi. Sebenarnya ini hampir sama kayak story yang saya bikin di Instagram kemarin. Kalian didorong, seolah-olah didorong untuk melakukan refleksi diri. Sebenarnya apa sih yang menghalangiku buat maju, menghalangiku buat berkembang? Aku masih berpatokan atau aku masih berprinsip pada apa sih, atau gimana ya, prinsipku apa yang membuat aku stuck gitu, kayak kepercayaan apa yang ada di dalam diriku yang bikin aku nggak mau maju-maju gitu. Nah, jadi ini tuh kalian didorong untuk dimotivasi untuk melihat lagi aspek apa di dalam diri kalian yang menghalangi kalian, menghambat langkah kalian sendiri gitu. Nah, setelah kalian menyadari adanya old beliefs itu, kalian harus melakukan take action. Oke, jadi kalau aku punya sistem kepercayaan yang ternyata tidak mendukung lagi perkembanganku, aku harus gimana gitu. Setelah disadari ya tentu saja harus dilepaskan sistem lamanya itu, kayak prinsip lama yang sudah tidak berguna lagi untuk kalian itu harus dilepaskan. Nah, setelah dilepaskan, nah itu harus digantikan dengan belief yang baru. Apa sih yang sekarang lebih sesuai dengan keadaanku yang sekarang gitu. Nah, take action. Jadi di bulan ini untuk kalian yang memilih pel pertama, kalian ini seperti didorong atau disarankan untuk melakukan refleksi diri tentang prinsip-prinsip apa saja, old belief apa saja yang sudah tidak mendukung kalian untuk berkembang, yang sudah tidak sesuai dengan kondisi kalian saat ini. Kemudian untuk disadari, dilepaskan dan digantikan dengan prinsip hidup yang baru. Nah, ini nanti akan menjadi langkah awal bagi setiap tindakan-tindakan kalian ke depannya. Jadi ke depannya tuh kalau selama ini jalannya itu berat kayak beban, nah di bulan ini tuh kalian diminta untuk melepaskan. Pertama menyadari dulu apa sih yang membebaniku gitu, apa sih yang menghambat jalanku sendiri, yang menghambat langkahku sendiri. Nah setelah disadari kemudian dilepaskan, oke, ternyata keyakinanku yang itu tuh sudah nggak sesuai lagi dengan keadaanku yang sekarang gitu. Jadi aku harus gimana nih biar kedepannya nih langkahku makin ringan, aku makin mudah untuk mewujudkan atau menggapai hal-hal yang aku inginkan gitu, untuk mendekatkan kalian selangkah lebih dekat lagi dengan impian kalian begitu. Oke. Ini file pertama ya, dan kita langsung lanjut ke file kedua. Ada apa aja nih? Oke, Star Mother, how can you mother yourself? A fairy climax approaches. Nah, jadi kalau
untuk orang-orang yang memilih file kedua ini lebih kepada kalian udah jalan, terus masalah, kemudian tantangan yang kalian hadapi tuh sekarang lagi di puncak-puncaknya gitu, kayak bisa juga dengan emosi, bisa juga dengan ya masalah, tantangan, pendidikan mungkin, karir, kayak tantangan-tantangan di bidang itu tuh sekarang lagi puncak-puncaknya. Nah, karena sesuatu yang ada di puncak itu kan pasti melelahkan, pasti bikin kalian capek, jenuh, bosan, kayak kok nggak selesai-selesai sih, malah makin lama makin makin berat gitu. Nah, saat kalian merasakan beban kalian atau tantangan kalian saat ini semakin berat, nah kalian di bulan ini disarankan untuk kembali merutinkan lagi self care kalian. Jadi ini tuh tentang self care ya. Bagaimana kamu menjadi ibu untuk dirimu sendiri gitu. Bagaimana kamu merawat dirimu sendiri, bagaimana kamu memenuhi kebutuhanmu sendiri, supaya kamu kuat menghadapi segala tantangan yang ada di depan kamu sekarang gitu. Karena gini, misalnya seperti motor ya, lagi naik ke puncak gitu, kalian jalan-jalan ke puncak. Nah, gimana kalian bisa naik ke puncak kalau motor kalian sendiri tuh kayak bahan bakarnya kurang, olinya keruh gitu kan. Jadi di momen-momen dimana pekerjaannya berat atau tantangannya berat, kalian juga harus menyiapkan modal yang sama besarnya gitu. Jadi antara kekuatan dan tantangan itu sama gitu, sama besarnya. Jadi kalau tantangannya berat tapi modalnya kurang, ya kalian pasti akan down, akan kecapean, malah bisa-bisa bikin kalian nyerah di tengah jalan gitu. Jadi kalian di bulan ini tuh didorong untuk kembali menjadwalkan, kembali meluangkan waktu, kembali mendisiplinkan diri kalian untuk self care, memenuhi segala kebutuhan kalian secara holistik, secara menyeluruh ya, kebutuhan fisik, meliputi nutrisi makanan, istirahat, terus kebutuhan mental, emosional ya, dengan kelola stres, kelola pikiran. Jangan semuanya ditumpuk di pikiran, tapi keluarkan. Jangan bikin pikiran kalian makin penuh sesak. Jadi apapun yang kalian pikirkan tuh keluarkan. Bisa dengan nulis atau cerita sama orang yang kalian percaya gitu. Jadi jangan semuanya ditumpuk di pikiran, karena itu nggak sehat. Itu akan bikin pikiran kalian penuh, lama-lama kalian berasap gitu. Terus luangkan waktu untuk melakukan kegemaran kalian, hobi-hobi kalian, terutama hobi-hobi yang meditatif. Jadi hobi yang meditatif tuh kayak kegiatan yang bikin kalian tuh fokus pada hal itu dan bikin kalian relax, bikin nafas kalian teratur, kayak ya meditatif gitu, kayak tenang, nyaman gitu. Jadi kalian tidak terus-terusan berada di mode perang gitu. Oke? Dah, itu ya. Jadi apa yang pertama tadi yaitu tentang melakukan refleksi diri. Jadi apa sih yang masih menghalangi atau menghambat langkahku sendiri? Jadi aku nggak bisa maju. Terus aku harus gimana nih supaya kedepannya ini makin ringan lagi langkahku gitu. Sedangkan PL yang kedua ini, orang-orang yang memilih PL kedua ini lebih disarankan untuk mendisiplinkan lagi self care kalian. Kurangi scrolling media sosial, karena kadang itulah yang nge-drain energi kita. Jadi dilihat lagi kebutuhan apa yang kurang, kebutuhan apa yang masih bisa dimaksimalkan, entah itu dari makanan, pikiran, istirahat, meditasi, journaling, kayak gitu. Oke. Sekian reading singkat kali ini, fun reading kali ini sebagai pemanasan. Semoga kedepannya makin bisa rutin lagi, makin ada waktu lagi buat ngurusin YouTube. Untuk kalian semuanya jaga kesehatan, semangat, jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan diri secara holistik.
Oke, bye-bye.